Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Febrio, NIM 24631014 dari Prodi Perbankan Syariah kelas PS1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral, spiritual dalam pemeliharaan keadilan pada setiap aktivitas ekonomi latar belakangnya. Karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial, upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan. Membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka ini. Untuk itu, merespon laju perkembangan pemikiran ini, yang harus dilakukan adalah: pertama, mengubah pola pikir, mindset, dan pembelajaran mengenai nilai-nilai Islam dari yang fokus perhatiannya bertujuan materialistis kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber jaya dan risiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi komunitas sosial. Kedua, keluar dari ketergantungan kepada pihak lain. Hidup di atas kemampuan pribadi secara personal maupun bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditujukan oleh ajaran Islam, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dunia saat ini bukanlah akhir cerita kita. Akan ada kehidupan baru setelah kehidupan di dunia fana ini. Distribusi pendapatan. Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan pribadi. Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan pendapatan dan harta pusaka peninggalan leluhurnya masing-masing. Menulis dalam bukunya Confederation Economics, kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang didirikan oleh hak milik privat individu atas alat-alat produksi dan distribusi, tanah, pabrik-pabrik, jalan, dan kereta api atau sebagainya, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Proses redistribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity, signifikasi, dan batasan-batasan tertentu. Di antaranya, satu, sebagai utilitarianisme, kedua sebagai libertarian Marxisme, ketiga sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan rugi ataupun gagal. Keempat, mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga. Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka berusaha dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya harus ditandai legalitas halal dan haramnya, mulai dari produktivitas kerja, hak kepemilikan, konsumsi, transaksi, dan investasi. Islam tidak bisa menolak redistribusi karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga Muslim juga akan bernuansa hukum, wajib atau sunnah. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sodako. Pengertian sodako di sini bukan berarti sodako dalam konteks terminologi Al-Quran. Dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu pertama, sodako wajibah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini berarti kewajiban personal seorang sebagai muslim seperti warisan, dan bisa juga berarti kewajiban dengan muslim lainnya. Pertama, instrumen sodako wajibah, wajib dan khusus dikarenakan orang muslim adalah nafkah, zakat, hadiah, warisan, musadah, jiwar, diafah. Kedua, instrumen sodako nafilah, sunnah dan khusus dikenakan bagi orang muslim adalah infak, akikah, wakaf, wasiat. Ketiga, instrumen term had, hukuman adalah
instrumen yang bersifat aksidental, kafarat dan diat nuzur. Distribusi pendapatan dalam konteks negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas misi moral Islam mengutamakan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara, terkait dengan diantaranya penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib bekerja meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerajaan, pembangunan sosial ekonomi dan lain sebagainya. 1. Pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan sumber daya alam yang bersedia, pemerintahan negara harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah, lahan, dan industri. Artinya kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang yang menjalankan proses produksi. Kedua, kompetisi pasar dan redistribusi sistem. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi. Alternatif solusi yang mencuat dalam sejarah peradaban untuk problem ekonomi adalah mekanisme pasar tradisi dan ekonomi terpimpin. 3. Model ekonomi politik. Para ekonom muslim sudah mengilustrasikan secara jelas bahwa ajaran Islam memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi tersendiri. Model kebijakan ekonomi politik Islam yang bersifat statis berkembang pada waktu yang bersamaan. Sekian adalah teori distribusi yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.